3, 2, 1, action. Halo semua, sudah lama teman-teman reviewer Lens tidak datang menyapa teman-teman semua. Dan untuk memulai tahun 2017 ini, kami, sekumpulan orang yang lebih suka mainan HP daripada mainan perempuan, akan men-share gadget favorit apa di tahun 2016 kemarin. So, tanpa berpanjang lebar lagi, check this out. Halo, dengan Bang Review di sini. Ya, gadget terfavorit 2016 yaitu Y4K Action Cam. Ya, kenapa gitu? Karena yang pertama dia udah ada distributor resminya, jadi gampang ya buat klaim garansi. Semoga. Dan yang kedua adalah harganya ya, ini good value, best value banget. Udah bisa 4K, fitur-fiturnya melimpah, ada ACE dan segala macamnya. Ya, lengkapnya udah pernah aku review ya di channel gue, silahkan mampir. Dan yang bikin aku suka adalah hasil capture-nya oke banget. Dan ya, ini saingan beratnya si GoPro 4 ya, dengan harga yang lebih murah dan fitur yang lebih melimpah. Ya gitu aja kali ya, rekomendasi singkat gadget terfavorit 2016. Oke, lanjut. Halo guys, David di sini, dan HP paling berkesan buat saya di tahun 2016 sudah pasti Samsung Z2. Waktu dengar kalau Z2 bakal masuk ke Indonesia, saya ngerasa semangat banget. Karena HP itu ngebawa sistem operasi Tizen yang katanya bakal jadi penantang Android. Apalagi Tizen didukung banget oleh Samsung, jadi kelihatannya menjanjikan. Saya malah sampai niat bikin video penjelasan soal OS Tizen, dan secara konsep OS ini memang keren banget. Waktu diluncurin harganya juga nggak sampai sejuta, iklannya catchy dan mudah diingat, dan pengalaman unboxingnya juga bikin seneng. Tapi pas sudah dipakai, rasanya nggak enak banget. Oke lah, harganya murah dan buat pengguna biasa HP ini bisa jadi batu loncatan buat pindah ke smartphone Android yang lebih canggih. Tapi buat orang yang sudah pakai HP Android dari awal kayak saya, Z2 itu cuma bikin kesel aja dan jadi HP yang sampai sekarang masih dapat rating paling rendah dari saya di Instagram. Jadi dengan antisipasi saya yang tinggi dan ending yang mengecewakan, nggak heran kalau Z2 jadi HP yang paling berkesan di tahun 2016 dan bakal susah buat saya lupain. Next. Hello Gadgeters, untuk gadget favorit tahun 2016 ini, pilihan gadget gaul jatuh pada smartphone Asus Zenfone 3 ZE520KL. Selain desain yang premium dengan perpaduan bahan kaca dan logam, saya suka banget sama teknologi chipset di smartphone ini. Ya, Asus Zenfone 3 udah diotaki chipset Snapdragon 625 dengan teknologi FinFET 14 nanometer yang terbaru. Ya, chipset ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan chipset-chipset terdahulu yang arsitekturnya masih 28 nanometer. Dengan kapasitas baterai yang cuma 2650 mAh, Asus Zenfone 3 bisa nemenin saya seharian penuh tanpa harus ketemu colokan. Oh ya, selain itu, saya juga naksir banget sama fitur kameranya. Dengan tagline Built for Photography, fitur-fitur kamera di Zenfone 3 ini ternyata nggak cuma gimmick belaka loh. Ya, Asus sudah nyuntikin beberapa spesifikasi kamera mutakhir, seperti sensor Sony IMX298 dengan resolusi 16 megapiksel yang sebelumnya cuma bisa kamu temui di smartphone flagship aja. Mode kameranya juga banyak banget, ada mode auto, ada juga mode manual. Ya, kamu bisa ngatur ISO, shutter speed, white balance, sampai fokus secara manual, layaknya kamu lagi pakai kamera DSLR atau mirrorless. Selain fitur fotografi, fitur kamera video di HP ini juga nggak kalah keren. Iya, sebagai seorang YouTuber, saya butuh banget fitur ini. Zenfone 3 bisa ngerekam video Full HD hingga 60 fps, yang hasilnya smooth banget. Atau kalau kamu pengen lebih tajam tampilannya, Zenfone 3 ini juga bisa ngerekam video hingga resolusi 4K. Gak ketinggalan, Asus Zenfone 3 ZE520KL ini juga udah dibekali fitur Optical Image Stabilization, yang akan meminimalisir getaran saat kamu lagi ngambil foto atau video. Buat Gadgeters yang masih penasaran sama spek dan fitur lengkap Asus Zenfone 3 ZE520KL ini, kamu bisa cek lagi reviewnya di channel Gadget Gaul. Oke, segitu aja dulu dari saya. Next. Gadget yang menjadi favorit adu gadget udah pasti adalah Nexus 5X. Kenapa begitu? Jawabannya sih simple. Yang pertama, Nexus 5X merupakan satu dari dua spesies terakhir HP Nexus dari Google. Kedua, ini HP dapat update Android Nougat terbaru. Kalian nggak dapat ya? Masa HP canggih masih pakai lollipop? Ketiga, soal spek dan desain sih nggak malu-maluin. Nggak kekurangan juga nggak kelebihan.
dipakai sehari-hari lancar jaya. Next. Halo guys, jadi tahun 2016 kemarin sudah selesai dan banyak handphone yang cukup keren-keren yang pernah saya review, dan di tahun 2017 ini saya diminta untuk ngasih satu handphone yang paling berkesan selama saya review di tahun 2016. Ya, sebenarnya ada beberapa handphone yang cukup menarik, bisa dibilang honorable mention-nya tahun 2016 yang pernah saya review. Di antaranya ada Samsung Galaxy S7 Edge, itu flagship-nya yang keren banget menurut saya, flagship Best Buy. Kemudian ada Asus Zenfone 3 ZE520KL yang menurut saya juga sangat komplit banget fungsinya, segala bisa dan memuaskan selama pemakaian. Ada juga Samsung Galaxy J7 2016, itu juga sama-sama handphone yang keren, baterainya awet, gamingnya mantap. Tapi kalau harus satu handphone aja yang saya kasih ke kalian sebagai handphone yang paling berkesan selama tahun 2016, jadi yang paling berkesan di antara yang berkesan, saya harus pilih Infinix Hot S. Kenapa? Karena untuk level harganya terutama ya di 1,6, saya kemarin sempat dijual 1,6, sekarang naik lagi dan barangnya juga udah mulai jarang. Itu sangat luar biasa handphonenya, kualitasnya merata, jadi desainnya keren, kameranya keren, kinerja gamingnya keren. Pokoknya untuk siapapun saya bisa merekomendasikan HP itu tanpa ragu. Kalau misalnya ada kelemahan, mungkin hanya dua aja yang tercatat sama saya, yaitu sayangnya nggak bisa mindahin aplikasi ke microSD, sama jenis SIM tray-nya itu hybrid, jadi nggak bisa pakai dua kartu SIM plus microSD. Selain itu menurut saya semuanya udah oke ya, sangat merata, terutama di level harganya. Bahkan ada beberapa orang yang nanya budgetnya 2 juta ke atas pun saya tetap masih merekomendasikan Infinix Hot S. So, jadi itu dia handphone yang paling berkesan dan menurut saya paling best buy di harganya tahun 2016 yang pernah saya review adalah Infinix Hot S. Next, Kang. Oke, giliran saya sekarang. Untuk gadget favorit saya tahun 2016 kemarin adalah monitor LG 24MP88. Alasannya sederhana sekali, saya suka sekali desain dari monitor ini. Dia memiliki pinggiran kanan, kiri, atas, bawah atau biasa disebut bezel, sangat tipis sekali. Dan kaki-kakinya juga indah. Sebagai bukti ada beberapa teman yang membeli monitor ini dan mereka mengaku puas sekali. Salah satunya adalah Kang Niko Obat Gaptek. Nah, dia bahkan punya 2 monitor sekaligus. Dan dia men-set menjadi dual monitor setup. Sekali lagi, untuk gadget favorit saya tahun 2016 adalah monitor LG 24MP88. By the way, orang LG mana ya, kok nggak ada yang nonton apa ya? Ini monitor saya bikin laris banyak loh. Nggak mau kirim-kirim monitor gitu yang baru, ultrawide mungkin, 4K mungkin, ready. Halo semua, dengan Nirwan di sini, dan untuk handphone yang paling berkesan di tahun 2016 menurut saya apa ya? Xiaomi Mi 5. Alasan kenapa menurut saya Xiaomi Mi 5 sangat berkesan adalah dia adalah handphone pertama dengan prosesor Snapdragon 820 yang saya coba pertama. Yang kedua adalah dia yang paling murah di antara semua handphone berprosesor Snapdragon 820, tentu saja karena saya kere. Terus dengan harga yang paling murah itu, maksudnya paling murah di antara handphone-handphone yang dengan spek yang sama ya. Dia punya performa yang ya handphone yang paling canggih, handphone yang paling ngebut yang pernah saya pakai waktu itu. Jadi kenapa berkesan? Ya karena sampai sekarang masih berasa aja gitu, berasa kayak mantan gitu kan. Yang kedua karena kalau dilihat dari harganya sekarang ini valuable banget karena harganya di bawah 3 juta sob. Handphone mana lagi yang punya hardware setinggi itu, harganya di bawah 3 juta ya Xiaomi Mi 5. Saya bukan Mi fans fanatik ya, apalagi yang terlalu mendewakan Xiaomi. Kalau ada pilihan lain mungkin saya akan pilih yang lain, tapi memang untuk 2016 Xiaomi Mi 5 menurut saya berkesan. Karena itu, karena murah dan bagus. Dasar kere. Well, itulah dia gadget favorit kita di tahun 2016. Sekali lagi kami dari Reviewer Alliance ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah setia menyaksikan video-video kita di tahun 2016.
Jangan kapok-kapok, di tahun 2017 kita ingin memberikan video yang lebih keren, lebih kreatif, dan yang jelas informatif untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman semua ada ide, punya saran atau kritik tentang video kolaborasi Reviewer Lines ini enaknya dibikin seperti apa, langsung saja tulis di area komen di bawah. Jangan lupa subscribe ke masing-masing channel anggota Reviewer Lines yang ada tadi maupun yang tidak tergabung di video kali ini. Sekali lagi terima kasih, saya Bro Kumar untuk IBC TV pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dasar kere.